Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca riwayat Hafs dari Imam Asim, sementara yang dari Maroko riwayat Warosh dari Imam Nafi. Ya, jadi dari sumber-sumber yang dipercaya, ini dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Ibn Mu'in. Ini yang Ibn Mu'in katakan tentang Hafs. Hafs itu tidak bisa dipercaya. Jadi bukan hanya Bukhari saja yang menolak dia, tetapi juga murid daripada Bukhari, yaitu Imam Muslim. Muslim di dalam sahihnya berkata bahwa Hafs ini juga ditolak hadisnya. Jadi Bukhari mengatakan mereka menolak semua hadisnya, Muslim juga berkata, Imam Muslim berkata hadisnya juga ditolak, matruk. Kalau kita baca ini, slide berikutnya, ini dari beberapa banyak sumber Islam lainnya ya. Dikatakan Hafs itu adalah seorang pembohong. Menurut sumber lainnya, Hafs ini biasanya meminjam buku. Hafs ini meminjam buku dari Syu'bah dan tidak mengembalikannya. Dan bukan hanya ini saja nih musibahnya ya. Hafs ini mengklaim dialah yang menulis bukunya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, banyak daripada sarjana-sarjana Muslim yang terkenal dan bisa dipercaya, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Nisai, mereka mengatakan Hafs tidak dapat dipercaya, dia seorang pembohong dan semua hadisnya ditolak. Jadi mengapa Muslim mempercayakan keselamatan jiwanya kepada seorang yang dituduh sebagai pembohong, sebagai tidak dapat dipercaya, dan semua hadisnya ditolak? Dan mengapa kalian membaca Quran versi Hafs ini dan mengatakan bahwa ini adalah Quran dari Allah? Tanpa ragi, Hafs an Asyim itu bukan nama orang. Itu mata rantai periwayatan qiraat Al-Quran. An di sana berarti dari. Hafs an Asyim, artinya Hafs menerima qiraat Al-Quran dari Asyim. Hafs dan Asyim adalah dua orang yang berbeda. Menyebut nama orang saja salah sudah mau mengkritik Islam. Kamu benar-benar tak tahu malu tanpa ragi. Apalagi mengatakan Al-Quran di Indonesia adalah versi Hafs yang diresmikan tahun 1924 di Kairo, makin tampak bodohmu. Padahal Hafs yang menerima qiraat Al-Quran dari Imam Asyim, jika ditarik ke atas, maka akan berujung ke seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kafir Kristen pemuja Yesus ini mengatakan, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan An-Nasai, mengatakan bahwa Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, nama lengkap Imam Hafs, adalah seorang perawi doif atau lemah, tidak dapat dipercaya, pendusta, dan semua hadits darinya ditolak. Kemudian kafir Kristen ini bertanya, mengapa umat Islam membaca Al-Quran dari Hafs dan mengapa umat Islam mengatakan Quran itu dari Allah? Hampir di seantero penjuru dunia saat ini, mayoritas umat Islam memakai bacaan qiraat Imam Asyim riwayat Hafs. Tapi di saat bersamaan Hafs bin Sulaiman Al-Kufi sang rawi, dianggap doif periwayatan hadisnya, bahkan dinilai dengan matruk dan kazab, pendusta. Tapi sebelum kita mulai membahas terlalu jauh, mari kita ketengahkan perkataan-perkataan ulama mutaqaddimin yang menjar Imam Hafs, karena ulama setelahnya hampir hanya mengutip dan meneruskan jar ulama mutaqaddimin saja. 1. Yahya bin Ma'in, Hafs bin Sulaiman doif. Dalam riwayat lain, tidak sikoh, dalam riwayat lain, pendusta. 2. Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasai, hadisnya ditinggalkan. 3. Imam Bukhari, mereka meninggalkan hadisnya. 4. Abdurrahman bin Yusuf bin Harashi, pendusta, hadisnya ditinggalkan dan pemalsu hadits. 5. Ibnu Hibban, dia menukar hadits dan memarfukkan hadits mursal. Kiranya cukup pernyataan jar dari ulama hadits periode mutaqaddimin di atas. Mari kita runut dari mana asal tuduhan-tuduhan di atas, karena menurut kaidah jar yang mutamat, menuduh seseorang dengan doif dan lainnya itu membutuhkan alasan dan sebab. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya orang yang pertama berkomentar tentang Hafs adalah Syu'bah bin Hajjaj, kemudian diikuti oleh muridnya Yahya bin Said Al-Qattan, dan diikuti oleh muridnya lagi, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lainnya. Dan hampir-hampir komentar jar atas Hafs bin Sulaiman berkutat pada perkataan-perkataan para imam yang disebut oleh Ibnu Katsir tersebut. Dan kita akan fokus pada komentar Syu'bah bin Hajjaj dan Yahya bin Ma'in, karena penilaian doifnya Hafs oleh ulama jar setelahnya kebanyakan disandarkan kepada kedua perkataan ulama ini. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mentadilkan Hafs dalam 3 riwayat, dan hanya mendaifkan Hafs dalam 1 riwayat, dan nanti akan kita bahas kemudian. 1.
Syu'bah bin Hajjaj al-Basri. Awal mula wahm ini bermula dari satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad al-Basri dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Said al-Qattan al-Basri dari Syu'bah bin Hajjaj, bahwa Syu'bah berkata, Hafiz bin Sulaiman, al-Minqari al-Basri, meminjam kitab kepadaku dan tidak mengembalikannya, dan dia suka meminjam catatan orang lain untuk disalinnya. Dari sinilah wahm atau kesalahpahaman dimulai. Hafiz bin Sulaiman Maula Bani Minkar al-Basri dianggap sebagai Hafiz bin Sulaiman al-Qori al-Kufi. Yang mana Syu'bah sebenarnya sedang mengomentari Hafiz al-Minqari yang berada di Basrah tapi diasumsikan oleh ulama setelahnya sebagai Hafiz al-Qori yang ada di Kufah. Ini dikuatkan oleh riwayat yang serupa bahwa Hafiz yang diceritakan Syu'bah meninggal sebelum peristiwa tahun 131 Hijriah. Sedangkan Hafiz al-Qori menurut Imam Ibnul Jazari meninggal sekitaran tahun 180 sampai 190 Hijriah. Jadi makin menguatkan bahwa yang diceritakan oleh Syu'bah adalah Hafiz al-Basri bukan Hafiz Qori al-Kufi. Dari komentar Syu'bah di atas, dimulailah wahm, karena ulama setelahnya banyak memasukkan cerita di atas ke dalam biografi Hafiz al-Qori, dan menjadikannya ilat untuk mendoifkan Hafiz al-Qori. Sampai-sampai Imam Bukhari pun memasukkan beliau dalam kitab Ad-Du'afa As-Hagir dengan menyetir alasan perkataan Syu'bah di atas. Maka setelah Imam Bukhari memasukkan Hafiz al-Qori ke dalam kitab Ad-Du'afa, berbondong-bondong ulama setelahnya menjar Hafiz al-Qori tanpa meneliti ilat kenapa beliau didoifkan, dan makin kuatlah wahm ini. 2. Yahya bin Ma'in al-Baghdadi. Imam Yahya bin Ma'in tidak mengenal Hafiz al-Qori secara pribadi. Bahkan tidak pernah diriwayatkan bahwa keduanya pernah bertemu, baik di Baghdad atau di kota lainnya. Dan Yahya menilai Hafiz dari perkataan Ayub bin al-Mutawakil al-Qori al-Basri. Dalam Tarikh Baghdad, Khatib al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Abu Zakaria, Yahya bin Ma'in, berkata, Ayub bin al-Mutawakil al-Qori berkata, Abu Umar al-Bazaz, Hafiz, kiroatnya lebih sahih dari Abu Bakar bin Ayashi, Syu'bah, perawi Asyim, dan Abu Bakar lebih sikot dari Abu Umar. Dan ulama Jarh wa Ta'dil setelahnya menganggap bahwa ini adalah perkataan Yahya bin Ma'in sendiri, padahal ini adalah perkataan Ayub bin al-Mutawakil. Dan lebih celaka lagi, kata lebih sikot diselewengkan menjadi tidak sikot. Padahal kata Abu Bakar lebih sikot bukan berarti Hafiz tidak sikot. Setidaknya itulah yang tercatat dalam Al-Kamil Ibnu Adi dan Tarikh Ibnu Ma'in dari riwayat Utsman ad-Darimi. Dan lebih parahnya dalam Al-Kamil Ibnu Adi dari riwayat As-Saji menjadi lebih ekstrim dengan diksi tambahan, Abu Bakar terpercaya sedang Hafiz pendusta. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Jauzi bahwa Ibnu Ma'in berkata, Hafiz doif, di riwayat lain, tidak sikot, di riwayat lain, pendusta. Bagaimana mungkin perkataan Ibnu al-Mutawakil yang mengatakan Abu Bakar lebih sikot daripada Hafiz berubah menjadi Hafiz tidak sikot dan pendusta? Alasan Abu Bakar lebih sikot kemudian dijustifikasi bahwa Hafiz doif, tidak sikot atau pendusta adalah tidak masuk akal. Alhasil, generasi para ulama Jarh setelahnya menetapkan Hafiz doif, tidak sikot dan dianggap pendusta hanya karena salah memahami diksi perkataan Ibnu al-Mutawakil yang dianggap sebagai komentar Jarh Ibnu Ma'in. Kemudian adapun perkataan Abdurrahman bin Yusuf bin Harashi bahwa Hafiz pendusta, ditinggalkan hadisnya dan pemalsu hadits adalah perkataan yang tidak berdasar dan tidak ada alasannya, dan perkataan yang tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama Jarh mutaqaddimin. Dan perlu diketahui bahwa Abdurrahman adalah seorang Rafidi yang juga mengomentari dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Jika kepada keduanya saja dia berani berkomentar, maka apalagi kepada selain keduanya. Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir menulis setidaknya ada 4 orang yang bernama Hafiz bin Sulaiman yang hidup di abad kedua Hijriah. 1. Hafiz bin Sulaiman al-Minqari al-Basri, meriwayatkan dari Hasan al-Basri. 2. Hafiz bin Sulaiman al-Asdi meriwayatkan dari Khalid bin Hisan. 3. Hafiz bin Sulaiman yang meriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari Hujaifah. 4. Hafiz bin Sulaiman al-Asadi Abu Umar, al-Qori. Karena kesamaan dan kemiripan nama ini sampai Abu Zara Ubaid bin Abdul Karim mewanti-wanti agar jangan tertukar. Dan besar kemungkinan Ibnu Hibban ketika menilai Hafiz al-Qori tertukar dengan Hafiz yang lain. Ibnu Hibban berkata, Hafiz al-Qori menukar hadits, memarfukan hadits yang mursal, meminjam kitab dan tidak mengembalikannya dan seterusnya.
Dan kita mafhum bahwa yang meminjam kitab dan tidak mengembalikannya lagi adalah Hafiz bin Sulaiman al-Minqari, dan kemungkinan yang mermarfukan hadits mursal adalah Hafiz bin Sulaiman al-Asdi, karena Ibnu Hibban di tempat lain menilai al-Asdi dengan meriwayatkan hadits mursal, dan terbuka kemungkinan adanya tashif. Ulama yang mentadil Hafiz. Sebenarnya ulama yang mentadil Hafiz al-Qori ada banyak, tetapi karena banyak pula yang menjar, dengan waham dan salah diksi, akhirnya ta'dil tersebut tertutup oleh sisi jarnya. Salah satu ulama yang mentadil Hafiz adalah Imam Waqi bin al-Jarrah al-Kufi. Diriwayatkan dari kitab-kitab jar wa ta'dil dari Abu Amr Adani al-Andalusi, bahwa Imam Waqi berkata tentang Hafiz, dia sikot. Dan komentar ta'dil Imam Waqi ini penting sekali, karena beliau adalah ulama yang satu kota dan satu masa dengan Hafiz al-Qori, dan ulama Kufah lebih mengetahui keadaan ulamanya daripada ulama kota lain. Karena orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun seperti dikutip oleh Al-Hatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Beliau diriwayatkan mengomentari Hafiz al-Qori sebanyak 4 kali, dengan perincian, 1 dia solih, 2 tidak mengapa, 3 dia solih, 4 hadisnya ditinggalkan. Dan ada kemungkinan riwayat yang keempat ini adalah waham dengan Hafiz bin Sulaiman al-Minqari seperti dibahas di atas, karena kontradiksi dengan 3 riwayat lainnya. At-Zahabi meriwayatkan dari Ahmad bin Sahal al-Usinani bahwa dia berkata, saya membaca kepada Ubaid bin Ashabah dan dia adalah seorang dari golongan orang solih dan warok. Dia berkata, saya membaca Al-Quran seluruhnya kepada Hafiz bin Sulaiman dengan tanpa perantara antara aku dan dia. Dan ini muridnya yang solih dan warok pun membanggakan gurunya dengan menyebut tanpa perantara, dan biasanya murid yang solih tidak akan jauh dari kesalihan gurunya pula. Kesimpulan. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa komentar negatif para ulama jar terhadap Imam Hafiz bin Sulaiman al-Qori perlu ditinjau ulang, karena setelah ditelusuri alasannya bermuara kepada waham dari pernyataan Syu'bah bin al-Hajjaj dan salah pemahaman diksi kalimat dari perkataan Ayub bin al-Mutawakil, kemudian dilegitimasi oleh ulama jar setelahnya. Karena tidak mungkin seseorang yang bacaan kiroatnya dianggap sahih tetapi pribadinya tertuduh dengan dusta dan pemalsu hadits. Dikuatkan dengan ta'dil dari Imam Waqi, Ahmad bin Hanbal dan Ubaid bin Ashabah, makin menguatkan bahwa Imam Hafiz sebenarnya sikot, solih dan riwayat hadisnya tidak doif.